katakanlah talonge, Oh iya iya iya. pigaruasi, Iya iya iya. Oke. ya, balanu sipi, balanu paanang tomisang, dan juga praktek keseharian dalam berbahasa Mandar, maka otomatis bahasa Mandar akan hilang dan suku Mandar ini akan menjadi kenangan buat masa depan generasi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala habibil mustafa ahlul tuqa wal wafa. Sahabat-sahabat Munafurman dimanapun Anda berada, pagi ini saya ngopi di rumah ini, ngopi sambil makan apam panas ini khas Mandar. Dan Anda tahu sama siapa saya duduk hari ini, pagi ini. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasangkayu, Bapak Dr. Haji Syamsuhri Halim. Ini duduk nyantai sambil minum kopi pagi-pagi. Assalamualaikum Pak Kakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah, bikhair, alhamdulillah. Pasangkayu apa kabar ini? Iya, Pasangkayu ini aman, harmoni dan sejuk. Alhamdulillah. Kantor ini stabilitas di atas segala-galanya. Bagaimana kita membangun suasana kantor berdasarkan aturan, juga penuh dengan kekeluargaan. Karena kantor ini bagi saya adalah rumah tangga yang kedua setelah rumah tangga yang pertama. Masya Allah. Saya kenal beliau itu berdasarkan sejarah hidup saya. Itu sekitar tahun 2006. Pada saat beliau menjabat sebagai Kepala Seksi PK Pontren dulu. Sekarang PD Pontren di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandar. Dalam posisi itu dan secara kebetulan saya juga adalah salah seorang pengurus aktif pondok pesantren pada saat itu. Interaksi sangat intens pada beliau, bukan hanya bicara pada tataran tentang pekerjaan dan tusi, tapi juga berbicara tentang diskusi-diskusi kecil. Bahkan beliau di mata saya ini saya anggap sebagai seorang guru dan seorang kakak. 2007 kalau tidak salah pertama kali saya datang di rumah ini Pak Kandip. Saya ada satu peristiwa dan momen di mana saya merasa bahwa Bapak ini sedikit berbeda dengan banyak pejabat pada umumnya. Karena ketika saya sampai di rumah ini, interaksi Bapak pada saat itu dengan putra-putri Pak Kakan Kemenak itu menggunakan bahasa Mandar. Bayangan saya pada saat itu mungkin interaksinya pakai bahasa Inggris ini, pakai bahasa Indonesia, tapi justru menggunakan bahasa Mandar. Ini tidak pernah saya ungkap, ini barusan saya sampaikan ke kita ini. Itu sebetulnya ada tujuan tertentu enggak itu? Iyalah, bahasa ini menurut saya adalah merupakan identitas kultural yang paling penting. Saya berpikir bahwa segala bentuk benda-benda budaya yang dimiliki oleh sebuah komunitas itu mungkin bisa hilang, Ya. diterjang oleh kemajuan. Katakanlah talonge, Oh iya iya iya. pigaruasi, Iya iya iya. Oke. ya, songi, Pamutu. pamutu, Iya. patis, basukaling, tuliling. Oke. Itu semuanya akan hilang pada masanya. Iya. Tetapi bahasa ini jangan hilang. Karena apa? Inilah identitas kultural yang paling pateng, yang paling asli, yang perlu kita wariskan kepada generasi. Saya teringat dengan hasil penelitian akhirnya
seorang peneliti Belanda yang selama 20 tahun tinggal di Mandar ini dalam rangka untuk meneliti tentang benda-benda budaya. Sebuah pertanyaan terakhir dalam forum itu, forum diskusi di Makassar di Benteng Rotterdam. Iya. Ketika ada salah seorang penanya mengatakan, kenapa Anda sebagai seorang peneliti ini membawa benda-benda budayanya orang Mandar pulang ke Belanda? Oke. Balanu Sipi, Balanu Pak Anang, Tomisang, itu kan berbeda antara balanu untuk tempat ayam dengan balanu sipi yang ditempati oleh mangga dan buah-buahan kan. Iya. Hampir seluruh benda-benda budaya dibawa ke Belanda. Dia mengatakan bahwa 100 tahun ke depan itu tidak akan ada lagi orang Mandar yang bisa memproduksi, membuat barang-barang seperti ini. Karena apa? Akan digantikan oleh produk-produk lain yang lebih modern. Oleh karena itu, saatnya Mandar akan hilang dari sisi budaya. Saya sangat yakin dengan pernyataan tersebut. Maka pikiran saya, biarlah barang-barang itu hilang, ditelan oleh zaman, tetapi bahasa Mandar ini tidak boleh hilang. Itulah sehingga dalam membangun suasana kehidupan saya dalam keluarga ini, bahasa Mandar itu adalah sebuah kebutuhan primer budaya dalam rangka mempertahankan identitas kemandaran ini kepada anak-anak saya. Dan anak-anak saya itu semuanya mahir berbahasa Mandar. Artinya memang dijadikan pola kewajiban pada saat itu. Kewajibannya sama dengan baca Al-Quran. Karena saya sendiri yang menjadi guru ngaji buat anak-anak saya. Saya sendiri yang menjadi guru bahasa kepada anak-anak saya. Anak saya tidak boleh hilang kemandarannya. Itu harus ada. Luar biasa. Saya tidak harus sama dengan teman-teman lain ini. Ketika hijrah ke Pulau Ali, hijrah kemana-mana, anaknya tidak bisa bahasa Mandar. Saya bisa bayangkan kalau bahasa itu hilang, maka anak-anak saya yang kawin dengan orang Minangkabau, orang Jakarta, ketika saya sudah bercucu, saatnya akan ditanya oleh orang, Anda dari mana? Maka dia akan menjawab, saya orang Mandar. Iya. Tahu enggak bahasa Mandar? Saya tidak tahu bahasa Mandar. Tapi saya orang Mandar. Maka akan otomatis akan mengurangi sakralitas identitas daerah itu ya. Kalau kita ditanya saya orang Mandar, saya orang Bugis, tapi tidak tahu berbahasa Mandar. Tapi tidak bisa berbahasa Bugis dan tidak bisa berbahasa Mandar. Itu alasannya. Nah, itulah seorang pengurus, seorang pengarang kamus bahasa Inggris, Alfred, mengatakan bahwa saya telah menyusun kamus bahasa Inggris selama 20 tahun. Tapi lalu kemudian setelah kamus ini berumur 40 tahun, hampir seluruh kosakata bahasa Inggris saya susun ini, itu tidak bisa lagi digunakan sebagai rujukan bahasa Inggris. Karena tidak ada praktek. Karena bahasa itu berkembang terus-menerus. Ada demikian juga bahasa Mandar ini. Kalau tidak segera dibuatkan kamus dan tidak ada praktek keseharian dalam berbahasa Mandar, maka otomatis bahasa Mandar akan hilang dan suku Mandar ini akan menjadi kenangan buat masa depan generasi kita. Oke. Ini hanya pengantar sebetulnya untuk kita masuk ke tema ya. Karena pembahasan kita fokuskan satu pembahasan kita pada pertemuan ini adalah pendidikan karakter, yang juga pendidikan karakter ini menjadi bahagian penting dari platform pendidikan yang dibangun oleh bangsa kita. Dan secara kebetulan beliau ini disertasi doktornya itu berkaitan dengan pendidikan karakter. Tapi saya ingin hubungkan ke awal tadi, apakah ini juga adalah bahagian daripada dengan penerapan linguistik bahasa daerah tadi itu? Apakah ini juga merupakan bagian dari pendidikan karakter? Ya, karakter itu kan sebuah pesan secara totalitas yang menghimpun seluruh peranata kebudayaan, peranata nilai,
perilaku yang berkaitan dengan hidup di mana kita hidup, termasuk bahasa. Ya, bahasa itu adalah sebuah ekspresi kejiwaan yang menyampaikan pesan kesantunan, menyampaikan pesan-pesan universalitas, menyampaikan sebuah komunikasi yang bisa membangun interrelasi antara si orang yang menyampaikan pesan dan orang yang menerima pesan. Bahasa itu adalah sebuah wadah dalam rangka mengekspresikan suara batin kita kepada orang, di mana bahasa itu pasti meninggalkan pesan dan kesan kepada orang yang menjadi sasaran komunikasi kita. Sehingga impuls yang kita sampaikan kepada orang itu dalam bahasa yang sangat sederhana, dalam bahasa yang sopan, dalam bahasa yang penuh dengan kaidah-kaidah menurut budaya setempat, itu akan menjadi sebuah nilai, sebuah wawasan, sebuah kerangka berpikir yang dimiliki oleh orang. Maka kalau kita bicara tentang karakter, satu di antara hal yang terpenting adalah cara kita menyampaikan pesan kepada orang melalui struktur bahasa yang baik dan benar. Ya. Bahasa kesopanan itu indikatornya yang paling pertama adalah kemampuan kita untuk mengekspresikan pesan kepada orang lain melalui struktur bahasa yang jelas, mudah, dan tersimpang di hati orang yang mendengar. Artinya kan bahasa itu juga menunjukkan budi begitu peribahasanya. Iya. Artinya kalau kita ingin mengukur budi seseorang, pendidikan seseorang, itu kan biasanya dari bahasa. dari bahasa. Bahasa itu ekspresi kejiwaan, ekspresi pemikiran, suara hati yang paling terdalam. Maka pesan bahasa yang kita sampaikan kepada orang ini akan menjadi indikator dari penilaian orang kepada kita. Orang ini berbudi, orang ini berakhlak, orang ini berwawasan, orang ini mampu menebarkan kesejukan kepada kita dan kepada orang lain. Tutur kata itu sebuah pesan yang perlu kita jaga secara baik-baik, karena kepribadian itu bisa terukur dari kemampuan kita untuk menyampaikan bahasa kepada orang lain. Tapi kan terbangunnya kemampuan komunikasi yang kita anggap sebagai bahasa sopan itu kan juga harus dibangun dari karakter sejak. Dari cara kita menyampaikan pesan kepada orang. Saya sampai hari ini belajar untuk bertutur kata yang baik kepada orang, agar supaya orang ini merasa mendapatkan pesan yang baik, merasa bersahabat dengan kita, merasakan dia mendapat perhatian dari kita, merasa menjadi bagian dari diri kita. Dan itu hanya melalui pesan-pesan bahasa komunikasi yang kita sampaikan. Sampai sejauh ini Pak Kakang, kita bicara secara umum lagi ini tentang pendidikan karakter ini. Di mata Bapak, apa iya program penguatan pendidikan karakter ini? Kan sudah terbit juga PMA-nya tahun 2020 kalau tidak salah ini. Dan ini menjadi platform pendidikan bukan hanya di Kementerian Agama tentu, tapi bangsa secara nasional. Apakah memang sejak program ini bergulir, pendidikan karakter ini bergulir, apa iya memang outputnya atau outcome-nya itu sudah terlihat hari ini? Sebenarnya